semuanya, apa kabarnya nih para penonton? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Siapa nih yang udah tahu kali ini kita akan bahas materi apa? Pastinya kalian udah tahu dong, kan di thumbnail udah terpampang jelas judul materi yang akan kita bahas. Baik, jadi sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendalam tentang teks ceramah, siapa nih yang pernah atau bahkan sering mendapat ceramah, mau itu dari guru, orang tua, atau bahkan teman kita sendiri? Gimana tuh perasaannya? Pasti kesel banget ya, apalagi kalau misalnya kita lagi di keadaan yang bad mood atau yang tidak baik, itu pasti bawaannya pengen marah, emosi, atau bahkan ada orang yang merasa makin semangat setelah mendapatkan ceramah. Tapi sih biasanya orang yang kena ceramah itu pasti bawaannya kesal, bad mood, karena pasti merasa kayak kita itu salah di mana, kita itu kurang di mana, sehingga kita harus kena ceramah. Iya nggak sih? Kalian ngerasa kayak gitu juga nggak sih kalau misalnya kena ceramah? Oke, pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya ceramah itu apa sih dan untuk apa ceramah itu? Pasti kalian memiliki banyak pertanyaan mengenai ceramah. Nah, sebelum kita menjawab lebih dalam lagi tentang apa itu ceramah dan untuk apa itu ceramah, coba kalian perhatikan cuplikan video berikut ini ya. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. And young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky. But we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard, my team working very hard. Jadi tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, aku yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi tadi adalah salah satu contoh video orang yang sedang berceramah. Kira-kira untuk apa ya mereka berbicara panjang kali lebar di depan umum? Apa ada gunanya? Nah, jadi ceramah itu ibarat kita lagi ngobrol, tapi ada ilmunya. Bayangin kalian lagi kumpul sama teman-teman kalian, terus ada satu orang yang cerita tentang sesuatu hal yang penting, entah itu tentang pendidikan, motivasi, ataupun hal-hal berfaedah lainnya. Nah, bedanya ceramah itu lebih terstruktur dan biasanya disampaikan di depan orang banyak, seperti di masjid, di sekolah, ataupun di seminar. Nah, jadi ceramah itu bukan cuma asal ngomong aja, tetapi ada pesan tertentu yang ingin disampaikan si pembicara kepada orang-orang yang mendengarkannya. Oke, jadi kalian pernah nggak sih melihat atau bahkan mendengar langsung orang ngomong di depan banyak orang, entah itu di masjid, entah itu di sekolah, ataupun di acara-acara tertentu, terus pesan yang disampaikannya itu nyampe banget ke hati kita.
Pernah nggak? Kalau kalian pernah, nah itulah yang dinamakan ceramah. Ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Tapi, biar ceramahnya enggak ngelantur kemana-mana, maka dibutuhkannya lah teks ceramah. Jadi ada dua nih jenis ceramah. Yang pertama ada ceramah umum dan yang kedua ada ceramah khusus. Jadi yang pertama, ceramah umum itu adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak umum atau masyarakat luas. Jadi di dalam ceramah umum ini keseluruhannya bersifat umum. Artinya tidak ada batasan-batasan apapun terlebih dari segi audiens atau pendengar. Jadi bebas pendengarnya, mau itu muda atau tua, mau itu laki-laki atau perempuan, mau dia beragama apa, mau dia suku apa. Jadi di ceramah ini tidak ada batasan apapun. Selanjutnya ada ceramah khusus. Jadi ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak tertentu dan pastinya bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Oke, jadi kita sudah tahu ya apa itu ceramah, dan sekarang kita akan lanjut membahas tentang apa itu teks ceramah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail mengenai teks ceramah, apakah dari kalian ada yang masih bingung apa perbedaan antara khotbah, ceramah, dan pidato? Pasti kalian mikirnya ketiga istilah ini itu sama-sama berbicara di depan umum. Tapi ketiga istilah ini berbeda loh. Dan apa sih yang membedakan ketiga istilah ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi perbedaan ketiga istilah tersebut yang pertama itu dari segi topik pembicaraannya. Nah, kalau pidato, topik pembicaranya itu bersifat umum. Kalau khotbah, topik pembicaranya itu tentang keagamaan tertentu. Sedangkan di ceramah, topik pembicaranya itu bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Lalu, yang kedua, tidak terdapat interaksi antara si pembicara dengan pendengar di pidato dan juga di khotbah. Tetapi di ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara si pendengar dengan si pembicara. Yang ketiga, pidato ditujukan untuk kalangan umum, khotbah ditujukan untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum, dan umat agama atau kelompok tertentu jika ceramah khusus. Yang keempat, pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Kalau khotbah biasanya dilakukan di tempat ibadah agama tertentu, sedangkan ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, kampus, sekolah, seminar, ataupun di masjid. Nah, jadi itulah beberapa perbedaan yang membedakan antara khotbah, ceramah, dan juga pidato. Meskipun berbeda, tetapi ketiga hal ini sama-sama kegiatan seseorang yang berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pesan tertentu. Oke, baik. Mungkin penjelasan tentang ceramah sudah cukup jelas, dan sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang teks ceramah. Teks ceramah itu adalah semacam panduan atau semacam naskah yang berisikan pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, jadi dengan adanya teks ceramah ini, isi pembicaraan itu lebih terstruktur, jelas, dan pastinya membantu si pembicara menyampaikan pesannya dengan baik agar audiens tidak kebingungan dalam memahami isi pembicaraan yang sedang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi ciri-ciri dari teks ceramah yang membedakan teks ceramah dengan teks yang lainnya.
pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah memiliki struktur yang lengkap. Biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian, yang ketiga, isi dari teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Lalu yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan tentunya harus sopan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penjelasan struktur teks ceramah. Jadi, seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks tersebut. Jadi, bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk menganalisis tentang struktur teks ceramah ini dan berpraktik langsung bagaimana cara berceramah. Namun, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, ada beberapa tips untuk menyusun teks ceramah yang baik. Yang pertama, menentukan topik. Tentu, ini menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Dari mana kita mendapatkan topik? Kadang kita mendapatkan topik dengan tidak sengaja, misalnya saat ada kejadian hangat yang sedang diperbincangkan di sekitaran kita. Dari manapun kita mendapatkan inspirasi topik tersebut, pastikan topik tersebut sesuai dengan acara ceramah tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan dalam sebuah acara ceramah. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu atau ingin mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau menyakitkan sesuatu? Nah, jadi harus kita tentukan dulu tujuan kita menyampaikan ceramah tersebut. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Jadi, setiap bagian struktur yaitu pendahuluan, isi, penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Selanjutnya, langkah terakhir adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkanlah kalimat pokok tadi menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif yang artinya kalimat pokok di awal paragraf maupun induktif yang artinya kalimat pokok di akhir paragraf. Bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, itu dia tips dalam membuat teks ceramah. Sekarang kita akan mulai menganalisis struktur teks ceramah. Struktur pertama yaitu pendahuluan. Struktur ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi, namun karena disampaikan dalam bahasa lisan, jadi terdapat kata sapaan. Baik, jadi di sini kita juga sambil berlatih bagaimana cara berceramah sesuai dengan struktur teks ceramah. Jadi, izin saya membaca contoh pendahuluan dari teks ceramah. Jadi, di sini saya akan mengangkat topik ceramah yaitu tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan kesehatan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, banyak orang yang menganggap enteng tentang kejujuran, padahal sifat ini merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama bagaimana kejujuran dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Semoga ceramah ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita simak dengan penuh perhatian. Itu dia contoh pendahuluan dari teks ceramah. Selanjutnya yang kedua adalah bagian isi. Bagian ini berisi rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pendahuluan atau tesis di awal tadi. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Berikut adalah contoh bagian isi dari teks ceramah. Hadirin sekalian, kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran memiliki banyak manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dalam kehidupan pribadi, kejujuran membawa ketenangan hati karena kita tidak perlu menyembunyikan kebohongan atau merasa takut ketahuan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kejujuran membangun kepercayaan antara sesama manusia. Tanpa kejujuran, hubungan antar individu akan rapuh dan akan retak. Sebaliknya, kebohongan dapat membawa dampak negatif yang besar. Sekali seseorang berbohong, ia harus menutupi kebohongannya tersebut dengan kebohongan lain, sehingga ia terjebak dalam lingkaran kebohongan yang sulit dihentikan. Dalam jangka panjang, kebiasaan berbohong akan merusak nama baik dan kepercayaan orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi pribadi yang selalu berkata dan bertindak jujur, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Jika kita terbiasa jujur, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan dihormati oleh setiap orang. Baik, itu adalah contoh bagian isi dari teks ceramah. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari apa yang dimaksudkan. Selain itu, bagian ini berfungsi agar ceramah lebih mudah diingat dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan atau meyakini sesuatu. Berikan kalimat-kalimat menarik atau motivasi pada bagian ini agar ceramah dapat memberikan kesan mendalam pada pendengar. Berikut adalah contoh bagian penutup dari teks ceramah. Hadirin yang saya hormati, demikianlah ceramah singkat tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa mengamalkan sifat jujur dalam setiap aspek kehidupan, sehingga hidup kita menjadi lebih berkah dan penuh kepercayaan. Saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian untuk terus berusaha menjadi pribadi yang jujur, karena kejujuran bukan hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga menyelamatkan kita di akhirat. Jika dalam penyampaian ceramah ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia analisis struktur teks ceramah sekaligus praktik dalam berceramah. Yang pertama, banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai kata sapaan. Contoh kata ganti orang pertama yaitu saya, aku, kami, sedangkan contoh kata ganti orang kedua, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu.
Yang kedua, menggunakan kata teknis atau kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Baik, itulah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Oke semuanya, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi para penonton. Saya memohon maaf jika saya memiliki kesalahan, baik itu dari perkataan maupun perbuatan saya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar semuanya.